Halo semua, perkenalkan nama saya Mentari Shalom Bokau, NIM 18704087, mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit kanker. Kita masuk pada kanker prostat. Kanker prostat merupakan kanker pada pria yang berkembang di dalam kelenjar prostat. Biasanya ditandai dengan gangguan buang air kecil. Data epidemiologi menunjukkan kanker prostat adalah kanker non-kulit terbanyak pada pria. Pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak 165.690 kasus kanker prostat baru ditemukan di Amerika Serikat. Kasus ini dialami oleh 1 dari 6 orang pria Kaukasia dan 1 dari 5 orang pria etnis Afrika Amerika. Pada tahun 2030, kasus kanker prostat diperkirakan akan meningkat menjadi 1,7 juta kasus dan menyebabkan 499.000 kematian. Data di Indonesia berdasarkan data Departemen Kesehatan 2013, kasus kanker prostat memiliki prevalensi sebesar 0,2%. Prevalensi tertinggi ada di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta Bali. Faktor risiko dari penyakit ini yaitu pria yang berusia di atas 50 tahun dan memiliki riwayat penyakit ini dalam keluarganya, manifestasi genetik, yang sering mengkonsumsi pengawet dan makanan instan, dan menerapkan pola hidup yang tidak sehat. Gejalanya adalah sebagai berikut, yaitu urin berdarah, nyeri saat buang air kecil, tekanan air kecil berkurang, tidak mampu kencing sambil berdiri, dan sering buang air kecil saat malam hari. Pencegahannya yaitu hidup sehat dan mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan, buah-buahan dan sayur, serta melakukan olahraga teratur. Selanjutnya adalah kanker nasofaring. Kanker nasofaring merupakan jenis kanker yang tumbuh di bagian belakang rongga hidung dan bagian belakang langit-langit rongga mulut. Epidemiologi kanker nasofaring. Menurut data global, angka insidensi kanker nasofaring di dunia kurang dari center di Afrika setiap tahun. Sedangkan di Inggris, insidensi karsinoma nasofaring cenderung lebih rendah, yaitu 0,25 per 1 juta penduduk setiap tahunnya. Menurut data di Indonesia, karsinoma nasofaring merupakan tumor yang cukup sering ditemukan di Indonesia. Karsinoma nasofaring dilaporkan sebagai tumor terbanyak keempat setelah kanker serviks, payudara, dan kulit. Insidensi di Indonesia diperkirakan sebesar 12.000 kasus baru setiap tahunnya. Insiden ini jauh lebih tinggi dibandingkan area lain di dunia, namun penyebabnya belum diketahui. Studi lebih lanjut dibutuhkan untuk menentukan faktor apa yang mempengaruhi tingginya insidensi karsinoma nasofaring di Indonesia. Berdasarkan mortalitas, pada tahun 2012 tercatat ada 50.831 kematian akibat kanker nasofaring. Angka mortalitas karsinoma nasofaring di dunia mencapai 0,7 per 100.000 pada laki-laki dan 0,4 per 100.000 pada perempuan. 5 negara yang memiliki angka kematian tertinggi akibat karsinoma nasofaring adalah China 21.300, Indonesia 7.391, Vietnam 2.885, India 2.836, dan Thailand 1.114.
Kenali gejala awal dari kanker nasofaring, yaitu pertama telinga berdenging terasa penuh, kemampuan pendengaran yang menurun, hidung penderita akan merasa tersumbat, dan gejala lanjutnya perluasan intrakranial yang ditandai dengan sakit kepala kronik, mata juling atau diplopia, nyeri wajah, wajah kebas. Selanjutnya muncul benjolan leher yang semakin lama semakin membesar, namun tidak menimbulkan nyeri. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ialah menciptakan lingkungan hidup dan lingkungan kerja yang sehat dengan sirkulasi udara yang lancar, hindari polusi udara seperti kontak dengan gas hasil zat-zat kimia, asap industri, asap kayu, asap rokok, asap minyak tanah, dan polusi lain yang dapat mengaktifkan virus Epstein-Barr, dan hindari mengkonsumsi makanan yang diawetkan, makanan yang panas, atau makanan yang merangsang selaput lendir. Selanjutnya ada kanker limfoma. Kanker limfoma merupakan kanker yang disebabkan oleh sel darah putih yang berubah menjadi ganas. Sel darah putih tersebut memperbanyak diri dengan tidak terkendali pada kelenjar getah bening atau di organ-organ pembentuk sel darah putih, yang biasanya dikenal oleh masyarakat yaitu kanker kelenjar getah bening. Kanker limfoma ini dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu kanker limfoma non-Hodgkin dan kanker limfoma Hodgkin. Epidemiologi limfoma non-Hodgkin menunjukkan bahwa limfoma merupakan salah satu dari 10 penyakit kanker terbanyak di dunia pada tahun 2012. Sekitar 90% dari penderita limfoma menderita limfoma non-Hodgkin dan sisanya adalah limfoma Hodgkin. Dari data global, limfoma non-Hodgkin lebih sering ditemukan pada daerah yang lebih maju, antara lain Australia, Eropa Barat dan Utara, dan Amerika Utara, sementara insidensi terendah ditemukan di Asia, Eropa Timur, dan Afrika, kecuali area sub-Sahara, Afrika Timur karena tingginya insidensi limfoma Burkitt. Adapun gejala utama yang dialami oleh penderita kanker limfoma ialah tumbuhnya benjolan, dan benjolan ini biasanya tidak terasa sakit atau nyeri dan umumnya timbul di area sekitar ketiak, leher, atau selangkangan. Dan biasanya di samping gejala ini ada pun sejumlah gejala berikut, yaitu selalu merasa lelah, berkeringat pada malam hari, demam dan menggigil, gatal-gatal di seluruh tubuh, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, sakit perut dan pembengkakan pada perut, sakit dada, gangguan pernapasan, batuk yang tidak kunjung sembuh atau terengah-engah, perdarahan yang parah misalnya mimisan, atau haid dengan volume darah berlebihan, lebih sering mengalami infeksi dan mengalami pembesaran di kelenjar getah bening, dan tidak nafsu makan. Faktor risiko limfoma, yaitu pertama usia. Sebagian besar limfoma Hodgkin terjadi pada orang yang berusia 15-30 tahun dan usia di atas 55 tahun. Sedangkan risiko limfoma non-Hodgkin akan meningkat seiring dengan meningkatnya usia. Jadi orang yang berusia lanjut memiliki risiko lebih tinggi. Selanjutnya, pernah tertular virus Epstein-Barr atau EBV. Virus tersebut menyebabkan demam kelenjar. Orang yang pernah mengalami demam kelenjar memiliki risiko lebih tinggi mengalami limfoma Hodgkin. Selanjutnya, jenis kelamin. Pria memiliki risiko lebih tinggi terkena limfoma dibandingkan wanita. Selanjutnya, faktor keturunan. Risiko untuk terkena limfoma akan meningkat pada orang yang memiliki anggota keluarga inti yang menderita jenis kanker yang sama. Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah memiliki faktor risiko lebih tinggi untuk terkena limfoma. Selanjutnya, paparan kimia beracun. Orang yang terpapar bahan kimia beracun seperti pestisida, herbisida, dan pewarna rambut memiliki risiko lebih tinggi terkena limfoma. Selanjutnya, mengalami obesitas. Faktor kelebihan berat badan lebih berpengaruh pada wanita dibandingkan pada pria dalam meningkatkan risiko mengalami kanker limfoma.
Adapun upaya pencegahannya sebagai berikut, yaitu melindungi diri dari terinfeksi virus seperti virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, virus HIV, atau virus human T-cell, dan melindungi sistem kekebalan tubuh tetap terkendali, menghindari paparan radiasi yang tidak perlu, atau menghindari paparan dari bahan kimia yang terlalu banyak, menjaga berat badan tetap ideal. Selanjutnya kita masuk pada penyakit kanker darah. Kanker darah merupakan kanker jaringan